Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau share tentang bagaimana cara membuat home dress atau daster rumahan seperti ini. Modelnya longgar atau oversize, mirip-mirip kaftan dengan model lengan setali, ada kerut pada bagian dada dan punggungnya. Di episode pertama ini akan saya share bagaimana cara membuat polanya. Nah, saya akan memakai penggaris skala 1/4 supaya kelihatan semua di kamera. Nah, untuk teman-teman yang ingin langsung praktek membuat, silakan gunakan langsung penggaris atau meterannya. Jadi, pola yang didapat sudah ukuran besar atau ukuran sebenarnya. Nah, kita akan mulai membuat polanya dari sudut kertas. Ujungnya ini kita kasih nama titik A. Kemudian dari titik A ini turun ke bawah ke titik B sejauh 11 cm. Ini kita kasih nama titik B. Kemudian dari A ke samping kanan kita akan membuat titik C sejauh 9 cm. Lalu ini kemudian kita akan membentuk kerung untuk leher bagian depan B ke C. Kira-kira seperti ini kerungnya. Lalu dari C kita akan ukur ke arah kanan. Ini kita ukur panjang lengannya sekaligus bahu ya, karena ini lengan setali. Kita kasih nama ini titik D. CD sama dengan 60 cm. Kemudian setelah dari CD kita turunkan dari ujung garis atas ke bawah sejauh 28 cm. 28 cm ini adalah untuk rendah kerung lengannya. Lalu kita buat garis mendatar. Nah, 28 ini ya, ini ke bawah, dari atas ke bawah, ini 28. Lalu kita akan mengukur lingkar badan di garis ini. Di sini saya memakai lingkar badan 120, jadi 120 dibagi 4 sama dengan 30 cm. Nih, padahal lingkar badan saya itu 90, tapi di sini saya pakai ukuran 120 supaya tampilannya oversize. Ini saya kasih nama dulu titik E. Kemudian AE nya ini 28, kemudian E ke F itu adalah lingkar badan. Di sini 120. Bisa juga ini dimisalkan sebagai ukuran free size. Nah, EF-nya. Nah, jika ingin diperbesar ya tinggal dibesarin aja. EF-nya berapa? Lingkar badan dibagi 4. Lalu dari dari D ke F kita bentuk lengannya melengkung seperti ini, agak lancip, kira-kira begini. Dan kemudian dari garis batas kertas atas ke bawah kita ukur panjang dasternya. Di sini saya menggunakan panjang 120 cm. Ini nanti jatuhnya sekitar di atas mata kaki sedikit. Jika teman-teman ingin panjang sampai bawah seperti gamis, bisa ditambahkan sekitar 130 atau 140. Lalu kita buat garis mendatar, kemudian bagian bawahnya kita lakukan pelebaran 5 cm. Jadi bawahnya sama dengan EF ditambah 5 cm. EF saya tadi 30, maka bawahnya sini saya ukur 35 cm. Kemudian kita hubungkan F ini ke bawah garis dasternya. Dari ujung bawah ini kita naikkan ke atas sejauh 5 cm. Kita tandai, kemudian kita hubungkan menuju garis lurusnya. Kira-kira begini bentuknya. Nah, maka ini sudah jadi pola depan untuk dasternya. Ini bentuk dasarnya ya, nanti butuh pengembangan lagi untuk kerut dadanya. Lalu untuk belakangnya sekaligus kita akan menjiplak dari pola ini. Kita turunkan dulu
kerung leher belakangnya dari ujung kertas 3,5 cm, lalu kita hubungkan ke titik C. Nah, begini bentuknya. Ini untuk kerung leher belakang. Dan kemudian ini ketiaknya supaya lebih mudah dijahit, ini kita luaskan, kita hubungkan seperti ini, kita papras bagian lancipnya. Ini enggak masalah supaya nanti jahitnya gampang. Lalu kita akan menggunting polanya. Kita akan mendapatkan pola bagian belakang dulu. Kita gunting bersamaan. Selanjutnya kita siapkan dulu kertas yang ukurannya kurang lebih sama. Kita tumpuk polanya seperti ini di bawah kertas kosong, kemudian kita semat dengan jarum. Kita gunting pertama kali adalah kerung leher belakang yang turun 3,5 tadi, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita gunting secara bersamaan bagian sisi-sisi pola yang lain. Udah begini, lalu kita lepas jarum pentulnya hingga keduanya terpisah. Lalu kemudian kita akan mengerjakan polanya. Ini pola belakang, kita tandai dulu. Ini pola depan. Nah, untuk pola depan ini kerung lehernya kita gunting yang bagian lebih rendah atau yang turun 11 cm tadi. Nah, kita akan melakukan pemecahan pola dari kedua bentuk dasar ini. Kita ambil dulu pola depan. Kita akan memotong di bagian dadanya, sambungan dada. Kita ukur dari ujung kerung leher turun 14 cm. Kemudian kita hubungkan dari ketiak sini menuju titik penurunan 14 cm. Bentuknya lengkung kira-kira seperti ini. Lalu ini kita gunting, kita pisahkan keduanya menjadi pola bagian atas dan pola bagian rok bawah. Ini kita tandai dulu sebagai pola depan. Dan kita akan menambahkan untuk kancingnya, kita tempelkan pola bagian atas ke bagian kertas lain. Untuk melakukan penambahan untuk bagian kancing, kita lekatkan, lalu kita ukur dari batas ini ke arah kiri sejauh 1,5 cm dari atas ke bawah. Ini 1,5, kemudian yang ini juga 1,5. Kita tarik garis lurus, lalu kita hubungkan ke kerung leher dan bawahnya. Nah, nanti perkiraan kancingnya di sini. Nah, ini lalu kita gunting. Nah, seperti ini ya penampakannya, 1,5-nya dari batas polanya. Nah, begini untuk pola depan bagian atas sudah selesai. Kemudian untuk pola roknya butuh kita tambahkan ke bagian sini tengah mukanya untuk bagian yang dikerut. Jadi kita perlu tambahkan, kita tempelkan pola rok bagian depan di kertas. Kita panjangkan batas atas pola roknya dan juga batas bawah. Kita ukur dari batas pola rok bagian depan. Kita tambahkan 15 cm. Di bawah juga 15 cm. Kemudian kita hubungkan dengan garis lurus. Lalu ini kita gunting sesuai dengan penambahan polanya. Nah, maka ini pola daster bagian depannya sudah selesai. Seperti ini bentuknya, ada dua bagian. Kita lanjut ke pola belakangnya. Ini mirip-mirip. Kita ukur dari batas kerung leher belakang turun sejauh 12 cm. Kemudian kita hubungkan ke ketiak membentuk garis lengkungnya. Kira-kira bentuknya
seperti ini. Nah, melengkung begini, lalu kita pisahkan kedua pola ini menjadi pola bagian atas dan pola bagian rok bawah. Ini kita gunting. Untuk pola belakang atas sudah, kita lanjut melakukan penambahan pada bagian rok belakang. Caranya sama, kita tempelkan pada kertas yang lain dan kita tambahkan bagian tengah belakangnya. Kita luruskan dulu bawah roknya, kemudian atas roknya juga, lalu kita tambahkan juga sama 15 cm. Kita ukur atas 15, kemudian bagian bawah juga 15 cm. Kita bentuk garis lurus. Ini juga lalu kemudian kita gunting sesuai dengan penambahan yang sudah kita lakukan. Nah, ini pola belakangnya sudah selesai, juga ada dua bagian. Selanjutnya akan saya warnai supaya teman-teman bisa jelas. Nah, ini pola bagian depan tadi, pola rok depan. Untuk pengkampuhannya, bagian tengah muka ini nanti dipotong tepat di lipatan kain. Kemudian kampuh kelilingnya bisa 1 atau 1,5 cm, karena untuk daster ya tidak perlu terlalu besar. Kemudian ini nanti dikerut baru disambung ke atas. Untuk bagian tengah depan atas, ini kampuhnya pada bagian kancing ditambahin 3,5. Kemudian ini keliling juga sama 1 sampai 1,5 cm. Kemudian dari ujung sini untuk lubang lengannya sejauh 23 cm. Lalu ini dikerut dan disambung ke atas. Pola depan sudah, lalu pola belakang, ini pola roknya juga sama, TB. Bawah rok dan atas, TB-nya kita potong di lipatan kain. Kemudian kampuh kelilingnya sekitar 1 sampai 1,5. Ini juga keliling sama. Kemudian untuk lubang lengannya sekitar 23 cm. Nah, ini juga dikerut dulu lalu disambung ke atas. Nah, maka sudah selesai proses membuat polanya. Di episode berikutnya akan saya jelaskan bagaimana proses menjahit dasternya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.